Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rian Saputra dengan NIM 251106240015. Saya dari Universitas Islam AGH Abdurrahman Ambodale dan sedang menjalankan program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu tentang pendidikan jasmani itu sendiri, tentang atletik, gerak dasar, senam, permainan bola kasti, dan permainan bola bakar. Oke, yang pertama itu pendidikan jasmani dan olahraga. Apa sih itu pendidikan jasmani dan olahraga? Ya, pendidikan jasmani dan olahraga adalah proses pembelajaran melalui aktivitas fisik dan olahraga. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah kegiatan fisik yang kita lakukan sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, dan itu semuanya itu tidak terstruktur. Selanjutnya latihan fisik, yaitu merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, terstruktur, dan sistematis. Selanjutnya itu ada olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang bersifat kompetitif dan memiliki aturan tertentu dan dilakukan secara individu maupun kelompok. Olahraga sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu olahraga rekreasi dan prestasi. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk bertujuan untuk bersenang-senang, sedangkan prestasi itu untuk suatu perlombaan atau untuk mencapai suatu prestasi. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara sehat dan bugar. Sehat adalah kondisi tubuh yang bebas dari penyakit dan berfungsi secara normal. Sedangkan bugar adalah kondisi tubuh ketika kita melakukan kegiatan fisik dan kita itu tidak mengalami kelelahan secara berlebihan, atau biasa juga disebut sebagai fitness. Adapun beberapa aliran filsafat untuk penjas ini, yaitu yang pertama itu ada idealisme, yaitu untuk membentuk karakter manusia. Realisme, yaitu mampu beradaptasi dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pragmatisme, yaitu pengalaman adalah media solusi. Yang keempat, behaviorisme, yaitu pribadi sesuai kemampuan. Kelima, konstruktivisme, yaitu mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, humanisme, yaitu aktualisasi diri, perkembangan afektif, dan moral. Oke, selanjutnya kita akan bahas manfaat dari penjas. Pertama, itu untuk mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang ketiga, untuk mempertahankan derajat kebugaran. Yang keempat, untuk membangun kepribadian. Yang kelima, untuk berpartisipasi dalam kegiatan jasmani untuk sosial. Dan yang terakhir, untuk menikmati kesenangan dan kegembiraan. Selanjutnya kita akan membahas tentang atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang mencakup gerak dasar manusia, seperti jalan, lari, lompat, dan melempar. Nah, ada beberapa cabang olahraga atletik. Contohnya seperti di jalan itu ada jalan cepat, di lari itu ada lari jarak jauh, lari jarak pendek, lari gawang, lari estafet, sama lari maraton. Di lompat itu ada beberapa juga, seperti lompat jauh, lompat jungkit, dan lompat tinggi. Pada lempar itu ada lempar lembing dan ada lempar cakram. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak dasar. Gerak dasar merupakan kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan yang menjadi landasan bagi keterampilan motorik yang lebih kompleks. Contohnya seperti berjalan, berlari, menangkap atau melempar, dan melompat. Gerak dasar melibatkan koordinasi antara sistem saraf dan otot sehingga dapat melakukan aktivitas fisik secara efisien. Nah, gerak dasar sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, sama gerakan manipulatif. Pertama itu ada gerakan lokomotor, yaitu gerakan yang berpindah tempat seperti berjalan maupun berlari. Yang kedua itu ada gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang hanya diam di tempat seperti menekuk maupun berputar. Dan yang terakhir itu ada gerakan manipulatif, yaitu gerakannya melibatkan suatu benda atau objek seperti menangkap, melempar, menendang, dan lain-lain. Ada beberapa prinsip dalam gerak dasar. Yang pertama itu keseimbangan, yang kedua itu koordinasi, yang ketiga kekuatan, dan yang terakhir itu kelincahan. Dan dalam gerak dasar ini sebenarnya dipengaruhi beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, pengalaman, kesehatan, dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas soal senam. Senam merupakan salah satu aktivitas jasmani yang terstruktur dan sistematis, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, mengembangkan keterampilan gerak, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan keindahan dalam setiap gerakan. Senam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani seperti kekuatan, daya tahan, dan kelincahan. Yang kedua, untuk membentuk postur tubuh yang baik agar tampak tegak dan seimbang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan gerak termasuk keleluasan koordinasi antara bagian tubuh. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan disiplin dan semangat belajar. Beberapa bentuk senam. Yang pertama, senam lantai, yaitu senam yang dilakukan di lantai seperti sikap lilin, rolling, dan kayang. Yang kedua yaitu senam ketangkasan, yaitu menggunakan otot seperti palang tunggal, kuda-kuda, dan gelang-gelang. Yang ketiga ada senam irama, yaitu senam yang menggunakan irama musik.
Yang keempat, senam kebugaran jasmani, yaitu senam yang dilakukan secara massal untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang terakhir, senam artistik, yaitu senam yang lebih menonjolkan kepada keindahan gerak. Nah, sikap dasar pada senam yang pertama itu berdiri tegak, sikap jongkok, sikap terlentang, sikap lilin, dan sikap kayang. Ada beberapa teknik yang harus diketahui saat melakukan senam. Yang pertama itu teknik pernapasan, yang kedua teknik gerak, dan yang ketiga itu keseimbangan. Dan ada beberapa manfaat pada senam. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesehatan tubuh, yang kedua untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh, yang ketiga untuk mengurangi stres dan kecemasan, dan yang terakhir untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang permainan bola kasti. Bola kasti adalah olahraga tradisional bola kecil yang dimainkan oleh dua regu. Ada regu pemukul dan ada regu penjaga, dan dilakukan secara bergantian untuk memperoleh nilai. Kasti dapat menjadi media pembelajaran gerak yang melatih koordinasi, ketangkasan, kecepatan, dan kerjasama. Kasti juga dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti melempar, menangkap, berlari, dan memukul. Bola kasti berasal dari Inggris dengan nama rounders. Pada abad ke-18 dimasukkan ke Indonesia melalui pendidikan kolonial Belanda. Olahraga ini berkembang karena cocok dengan anak yang aktif bergerak, dan aturannya kemudian disederhanakan agar mudah lebih dipahami oleh siswa, sehingga kasti menjadi salah satu permainan wajib dalam kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar. Beberapa teknik dasar dalam permainan bola kasti meliputi melempar, menangkap, memukul, dan berlari. Peraturan dalam bola kasti yang pertama itu terdiri dari 12 orang, 9 pemain inti dan 3 pemain cadangan. Yang kedua, regu yang memukul akan mendapat giliran memukul bola sebanyak 1 kali per pemain. Yang ketiga, nilai diperoleh jika pemain berhasil mengelilingi tiang lapangan dan membawa kembali ke tempat semula tanpa terkena lemparan bola lawan. Untuk durasinya sekitar 20 menit sampai 30 menit dengan 2 babak. Regu yang memperoleh nilai terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Adapun beberapa manfaat dalam permainan bola kasti, yang pertama untuk mengembangkan keterampilan motorik, yang kedua untuk meningkatkan kebugaran jasmani, yang ketiga untuk menemukan nilai-nilai sosial, dan yang keempat sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permainan bola bakar. Permainan bola bakar adalah permainan tradisional melibatkan pemukul bola, pelari, dan tim penjaga. Tujuannya sederhana, memukul bola, lalu berlari hingga base atau tiang hinggap, lalu kembali ke tempat semula tanpa terbakar oleh bola yang dilempar oleh tim lawan. Permainan bola bakar berasal dari Belanda dengan nama slagball, dan menggunakan pemukul, bola kecil, dan alat bakar. Bola bakar populer di kalangan siswa SD dan SMP sekitar tahun 50-an, namun kini sangat jarang dimainkan dan kurang diminatin. Lapangannya berbentuk segi 6 dengan 6 tiang hinggap. Pemain dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim pemukul dan tim penjaga. Cara bermainnya, yang pertama, tim pemukul, yaitu memukul bola dan melambungkan bola sejauh mungkin. Yang kedua, setelah memukul, pemain berlari menuju tiang hinggap, kemudian ke tiang berikutnya hingga memutuskan kapan kembali ke home base. Yang ketiga, tim penjaga mencoba untuk menangkap atau mengambil bola secepat mungkin lalu melemparnya ke tempat pembakaran. Keempat, jika bola mengenai tempat pembakaran sebelum pelari mencapai base, maka pelari akan dianggap terbakar dan akan dinyatakan gugur. Ada beberapa alat yang digunakan dalam permainan ini. Yang pertama bola kecil, yang kedua pemukul, yang ketiga 6 tiang hinggap, dan yang terakhir itu tempat pembakaran bola yang berupa kotak kecil. Adapun beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan dalam permainan bola bakar, yang pertama itu meningkatkan kelincahan, yang kedua melatih koordinasi, yang ketiga mengembangkan strategi, yang keempat meningkatkan kebugaran, dan yang terakhir menanamkan nilai sportivitas. Itu dia tadi 6 pembahasan yang telah kita bahas. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Dwirian Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.